Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, selamat mendengarkan. Pakaian pada sosok hitam itu sepertinya ditenun dari kabut gelap, yang misterius dan penuh kejahatan, dan terdapat totem aneh di jubah pihak lain. Totem ini sepertinya menunjukkan kekuatan mereka yang tak terduga. Saya tidak menyangka ada orang hidup yang masuk. Mereka yang masuk tanpa izin ke neraka surgawi akan mati. Sebuah suara suram datang dari bayangan hitam, tersapu dengan aura yang lebih kuat dari semua jiwa penjara di sini. Pergilah, dia melampaui keberadaan jiwa penjara, dan dia adalah kepala jiwa penjara. Kamu adalah pemimpin jiwa penjara, tetapi jika kamu ingin aku mati, itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan. Xiao Yan juga melihat sekilas identitas pihak lain daripada jiwa penjara adalah jiwa penjara. Haha, ini menarik. Sekarang setelah kamu mengetahui identitasku, kamu sepertinya tidak takut padaku. Dengan kekuatanmu, kamu bukan tandinganku. Apalagi kekuatan emas di tubuhmu sangat istimewa. Sepertinya menjadi dewa pembakaran. Kekuatan, tetapi kekuatan yang sebenarnya pasti belum sepenuhnya diaktifkan. Ternyata kamu adalah orang yang Tuhan cari, dan kamu benar-benar datang ke pintu. Jiwa penjara tersenyum muram, dan dia juga tahu bahwa kekuatan pembakaran Tuhan Xiao Yan sangat kuat, tapi itu benar. Mo2.com mengaktifkan kekuatan tiga api dewa pembakaran hanya dapat membuat kekuatan Xiao Yan mencapai puncak dewa tingkat ke-7, tetapi kekuatan lawan, kepala jiwa penjara, mungkin sudah memasuki tingkat ke-8. Dewa adalah dewa surgawi tingkat tinggi. Dewa surgawi tingkat tinggi memiliki 100.000 bintang, dan kekuatannya begitu kuat hingga mencapai langit dan bumi, dan sangat menakutkan. Biarpun Xiao Yan memiliki kekuatan tiga api dewa pembakaran, dia tidak bisa menjadi lawan-lawan, jadi Xiao Yan agak kalah dalam pertempuran ini, tapi Xiao Yan tidak akan menyerah dan siap melawan lawan di tingkat yang begitu tinggi. Hahaha, kamu adalah orang hidup yang sombong. Meskipun kamu memiliki kekuatan dewa yang membakar, aku akan mengubahmu menjadi jiwa penjara di penjara surgawi nanti dan mengorbankannya kepada para dewa. Leher yang aneh, dari nada suaranya, kekuatan Xiao Yan tidak cukup. Segera setelah itu, totem aneh di jubah jiwa penjara memancarkan aura aneh, yang langsung menyelimuti ruang di sekitarnya. Dengan munculnya kekuatan aneh ini, Xiao Yan hanya merasakan kulit kepalanya mati rasa. Menghadapi tekanan penuh dari dewa surgawi tingkat tinggi, bahkan Xiao Yan tidak percaya diri. Energi dari sumber ilahi, kekuatan jiwa dan kekuatan dewa pembakaran didorong secara ekstrim. Menghadapi kekuatan yang menakutkan dan kuat dari kepala jiwa penjara, Xiao Yan tidak berani mengabaikannya. Dia menampilkan keterampilan magis yang tiada taraf, tingkat kedua dari raungan naga suci. Segera, raungan samar datang dari lautan kesadaran jiwa Xiao Yan. Raungan naga itu sangat keras dan menakutkan, dan guntur bergulung. Raungan naga ini mulai menyatu dan terjalin satu sama lain, bersiap untuk menghasilkan kekuatan yang menakutkan dan kejam. Saat berikutnya, mata Xiao Yan tiba-tiba terbuka, dan cahaya di matanya bersinar. Dia menarik napas dalam-dalam, dan kekuatan jiwa ilahi, kekuatan ilahi, dan kekuatan dewa pembakaran di tubuhnya mulai melonjak dengan liar guntur di lautan kesadaran melonjak keluar dari lautan kesadaran, dan akhirnya terburu-buru ke tenggorokan Xiao Yan. Ho ho, mulutnya sedikit melotot, wajah Xiao Yan sedikit memerah, tangannya membentuk segel, lalu dia membuka mulutnya, dan tiba-tiba, naga ganda mengaum sekeras guntur yang keluar dari mulutnya. Begitu gelombang suara yang tak terlihat keluar, terjadi fluktuasi hebat di ruang di depan Xiao Yan. Gelombang suara raungan naga meluas seperti kilat, dan hanya suara gemuruh yang terdengar seperti bom dijatuhkan di keheningan luar angkasa, mencapai ketinggian 7 atau 8 kaki. Gelombang suara melonjak menembus angkasa. Akhirnya, ia menabrak kekuatan aneh lawan, mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Naga itu meraung, dengan Xiao Yan sebagai titik tengahnya, dan meluncur, bahkan ruangnya hampir terkoyak. Ribuan mil di bawah gelombang suara yang tak tertandingi ini, samar-samar terdengar suara auman naga ganda, menembus semua penghalang energi, dan keterampilan sihir gelombang suara adalah keterampilan terbaik untuk kepala jiwa penjara. Terlebih lagi, dalam auman naga suci ganda ini juga terdapat kekuatan dewa pembakaran yang meledak dengan kekuatan yang lebih menakjubkan lagi. Kepala jiwa penjara sedikit terkejut karena anak ini ternyata memiliki jurus yang begitu kuat.
Jika gerakan ini juga dilakukan oleh dewa tingkat 8 dari budidaya Xiaoyan, bahkan kepala jiwa penjara harus menanggung harga yang serius. Bagaimanapun, keterampilan Sonic berspesialisasi dalam tubuh jiwa. Kekuatan raungan ini sangat menakutkan. Setelah kedua belah pihak berlanjut untuk beberapa saat, kekuatan aneh dan menakutkan serta auman ganda naga suci perlahan menghilang, dan sosok kepala jiwa penjara hanya mundur beberapa langkah. Kepala jiwa penjara ada kengerian di hatiku. Dia adalah dewa surgawi tingkat tinggi, tetapi dia dipukul mundur beberapa langkah oleh keterampilan lawan. Jika tingkat kultivasi orang ini lebih kuat, bukankah itu lebih berbahaya? Sepertinya aku tidak bisa menahanmu. Setelah mengetahui kekuatan tempur Xiaoyan yang menakutkan, kepala jiwa penjara tidak lagi mempertahankan kekuatan apapun, dan langsung membuang kekuatan anehnya, bersiap untuk menggunakan gerakan membunuh yang kuat. Nak, hari ini aku akan menunjukkan kepadamu jurus spesialku. Kepala jiwa penjara menutup matanya, sidik jarinya berubah, dan dia benar-benar menarik 10 jarinya, dan energi hitam melayang keluar. Energi hitam ini dengan cepat mengembun di belakangnya, dan banyak lagi dan lebih banyak energi hitam memenuhi udara, mencapai ketinggian 10.000 kaki. Segera, di dalam energi hitam, ada bayangan iblis berdiri di dalamnya. Ketika Xiaoyan melihat sosok iblis sepanjang 10.000 kaki di kabut hitam, ekspresinya juga menjadi serius. Sosok iblis sepanjang 10.000 kaki itu melepaskan aura teror yang membuat Xiaoyan merasa putus asa tanpa keraguan apapun. Itu adalah bayangan iblis tinggi lainnya. Tampaknya aliansi para dewa ini memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan dengan istana dewa penghancur. Jika tidak, di wilayah aliansi dewa, mustahil gerakan monster dari rumah penghancur dewa itu muncul. Kepala jiwa penjara terakhir juga berubah menjadi energi hitam dan bergabung langsung ke dalam tubuh bayangan iblis berukuran 10.000 kaki. Saat berikutnya, seluruh ruang mulai bergetar. Segera setelah dia mengeluarkan suara pelan, sosok iblis setinggi 10.000 kaki itu benar-benar mengangkat tangannya, dan sepasang mata merah tua yang besar memancarkan cahaya yang aneh. Ada aura gelap menakutkan yang perlahan memancar dari mata raksasa berwarna merah tua itu. Xiaoyan merasa napasnya hampir berhenti ketika dia hanya melirik ke mata merah tua raksasa itu. Aura yang belum pernah terjadi sebelumnya. Krisis juga muncul di hati Xiaoyan. Namun, meski begitu, Xiaoyan tidak mau mundur dan buru-buru memanggil 3 api ilahi di tubuhnya. Sekarang Huanshu dan Kaisar Yan bergabung menjadi satu api. 3 api ilahi dari api Kaisar Ilusi, Samadhi, dan kehancuran dunia muncul di tangan Xiaoyan, bersiap untuk menggunakan teratai api murka ilahi 4 warna untuk konfrontasi terakhir. Bagaimanapun, kekuatan kepala jiwa penjara begitu kuat sehingga Xiaoyan tidak memenuhi syarat untuk bertarung dengannya saat ini. Tentu saja, setelah kekuatan teratai api kemarahan Dewa 4 warna pecah, itu juga akan mencapai titik ekstrim tingkat kehancuran yang mengerikan. Bisakah ia menahan serangan lawan? Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak, dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.